Pak Zul tadi, bahwa dari sudut pandang syariat ya tidak diragukan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib menegakkan syariat. Cuman bagaimana masalahnya di Indonesia ini ya? Di Indonesia ini satu, heterogen. Bukan hanya ada orang Islam ya kan? Maka heterogenitas itu adalah sebuah kepastian, keniscayaan. Kalau homogen itu nanti adanya di akhirat. Di surga adanya orang beriman semua ya kan? Di neraka adanya orang berdosa semua. Selama di dunia pasti heterogen. Nggak ada. Coba cari di zaman mana, kapan ada homogen, mana coba? Nggak ada. Rasul pun menerapkan Islam. Lihat, Rasul menerapkan syariah. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ya kan? Ada macam-macam masyarakatnya. Jadi itu tidak menafikan kita untuk menerapkan syariat. Dan syariat itu untuk membawa kebahagiaan hidup manusia. Apalagi tadi kalau kita berbicara undang-undang, tadi jelas Pak Zul katakan di dalam pasal 29 kan disebutkan negara menjamin, ya kan? Negara menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan agama sesuai keyakinan kita. Keyakinan umat Islam harus menjalankan syariat. Harusnya itu dilindungi oleh undang-undang. Kan begitu. Jadi ini tidak bertabrakan dengan undang-undang. Orang undang-undang sendiri menjamin kok. Negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan agamanya. Pasal 29 ayat yang kedua. Jadi kalau kita melaksanakan syariat itu tidak bertabrakan dengan undang-undang, tidak. Justru malah kita ingin perbaiki negeri ini supaya jadi lebih baik. Dan syariat itu, para jamaah sekalian, syariat itu ya buat orang Islam. Orang kafir nggak dipaksa, kamu harus menutup aurat, nggak begitu. Justru malah dibedakan, biar ketahuan. Oh ini loh masyarakat Islam, ini yang bukan Islam. Di sistem pemerintahan Islam itu orang kafir tetap ya dipersilahkan menjalankan keyakinan agamanya, tidak dipaksa. Karena kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, nggak boleh, ya kan? La ikraha fid din, nggak boleh kamu maksa orang untuk masuk ke dalam Islam, tidak boleh. Jadi pengertian kita menerapkan syariat Islam bukan berarti kita akan paksa orang, tidak. Syariat Islam itu untuk orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi wajib taat kepada Allah dan Rasul itu orang beriman wajib. Adapun orang kafir malah silahkan. Kamu nggak mau masuk Islam, kamu maunya menjalankan agama kamu, silahkan. Ya, tinggal kamu harus bayar pajak. Sama, kita juga bayar pajak supaya hak warga negaranya dilindungi. Kan begitu. Orang kafir pun nanti dilindungi hak warga negaraannya. Ya kamu bayar pajak supaya kamu kalau punya hak-hak nanti dilindungi. Jadi tidak akan apa? Islam itu kalau menerapkan syariat tidak akan menzolimi. Contoh, silahkan dilihat di Thailand Selatan, itu para biksu-biksu Buddha mengatakan kami lebih senang tinggal di bawah sistem pemerintahan Islam karena sistem pemerintahan Islam memberikan kami keadilan. Itu pernyataan dari orang-orang di luar Islam. Mereka sangat bangga. Jadi kalau di negara kita yang masih belum sempurna ya penerapan syariatnya, ya ini bagian dari proses. Memang harus sabar ya dengan dakwah. Karena pada dasarnya tidak ada yang bertabrakan. Ya, berdasarkan undang-undang itu tidak ada yang bertabrakan. Ya, negara ini sendiri mengakui ya tentang agama. Kalau kemudian tadi disebut oleh Pak Zul misalnya tentang Ahmadiyah atau Syiah atau tentang apa tadi LDI. Nah, sekarang kita lihat agama yang diakui oleh negara ini kan jelas ya. Agama yang diakui oleh negara ini kan cuma beberapa saja. Islam, Hindu, Buddha, ya, Nasrani, kaum Muslim, 5. Nah, Islam sendiri itu ada patokannya. MUI itu menjelaskan MUI sendiri memberi patokan. Islam itu ini loh. Dan MUI sudah keluarin fatwa. MUI itu adalah lembaga yang punya kompetensi. Jadi MUI itu adalah lembaga yang punya otoritas menentukan ini yang sejalan Islam atau tidak. Dan MUI sudah keluarin fatwa. Jadi yang keluarin fatwa bahkan lembaga negara yang keluarin fatwa. Syiah itu sesat, bayangkan. Ya kan? Yang mengatakan LDI itu sesat itu lembaga negara malah, bukan kita. Nah ini kan tinggal bagaimana diaplikasikan secara benar gitu. Jangan udah dikeluarin fatwanya tapi diabaikan. Nah, ini kan nggak konsekuen namanya. Katanya negara hukum. Nah ini sudah ada hukumnya.
lembaga negara mengeluarkan aturan seperti itu, kenapa nggak ditaati? Nah, gitu. Jadi yang menentukan tentu harus lembaga yang punya kompetensi. Tentu di negara ini MUI, dan MUI sudah ngeluarin fatwa itu tentang fatwa sesatnya JIL, ya, sekularisme, pluralisme dan liberal. Itu MUI sudah ngeluarin fatwa. Tentang Syiah sudah ngeluarin fatwa. Tentang LDI Ahmadiyah sudah ngeluarin fatwa. Nah, tinggal ya bagaimana penguasa negeri ini sadar hukum nggak? Itu aja masalahnya, katanya negara hukum. Itu kan yang jadi soal. Jadi ya harus konsekuen kalau betul negara hukum. Sudah ada lembaganya yang membuat ketentuan seperti itu. Apa MUI itu dibuat cuma buat main-main? Kan tidak kan? MUI itu ya lembaga negara yang diakui juga oleh pemerintah. Nah, jadi insya Allah itu tidak bertentangan dengan hukum. Jadi nggak usah khawatir ya agama-agama lain akan ditindas oleh orang Islam, tidak. Apalagi negeri ini menjamin kebebasan kita menerapkan aturan Islam itu.